terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu semuanya telah menyimak apa yang dipaparkan oleh Lisa. Dan kali ini momen jam 1, mungkin ini waktu-waktu yang ngantuk-ngantuknya ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya akan mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Dan saya yakin kita bisa mengambil manfaat apa yang kita bahas bersama. Baik, saya tertarik pada apa yang disampaikan oleh game tadi, permainan barang apa yang berharga dari Bu Asmi, dan kemudian Bu Tami menyambut lato-lato. Di sini ada yang punya lato-lato? Ada? Iya. Lato-latonya di mana? Oh, di rumah. Ya. Kalau saya juga punya lato-lato, Bu. Nah, saya punya lato-lato. Dan saya harap malah semua guru punya lato-lato. Apa itu lato-lato? Lato-lato adalah L itu learning, belajar. A itu setelah belajar adalah action, aksi nyata. Kemudian T, thinking, berpikir. O, objektif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Ya, baik. Tadi kita semuanya mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Jarwo tentang pelayanan pembelajaran kita kualitasnya menurun. Wah, itu kita berpikir sejenak. Mungkin ada benarnya, mungkin ada kurang tepatnya. Nah, semoga pada pertemuan kali ini kita bisa menjawab keresahan-keresahan itu. Oke, setuju? Oke, ya, baik. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang mengenai tentang deskripsi dari Bu Lisa. Izin Bapak dan Ibu, waktunya saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya, ini saya akan memulai materi dulu ya. Saya mohon untuk tidak ngantuk, untuk menahan dulu sebentar. Ya, baik. Membangun budaya positif dengan disiplin positif di SLB Negeri 2 Palangkaraya. Kalau boleh tahu, apakah itu budaya, Bapak dan Ibu? Budaya secara makna budaya karya yang dihasilkan. Oh iya, oke. Lain, Bu? Iya, tepat sekali. Ya, budaya adalah hasil cipta rasa karsa pemikiran yang diwujudkan oleh nilai-nilai positif. Kalau di sekolah, artinya budaya sekolah. Baik. Nah, ini kita sampaikan sama dengan disiplin positif. Artinya apa? Disiplin positif itu apa saja toh? Nah, tadi kalau sudah disebutkan dengan istilah hukuman ataupun restitusi penghargaan. Jadi mungkin ini paradigma baru ya, paradigma baru. Kenapa sekarang penghargaan atau kita kenal dengan reward itu sebisa mungkin kita hindari. Karena apa? Salah satunya adalah merusak karakter. Tadi apa yang disampaikan oleh Lisa. Bapak dan Ibu semuanya boleh sepakat ataupun tidak. Tentunya mempunyai argumen atau pendapat masing-masing. Baik, di sini akan saya sampaikan tentang budaya disiplin positif. Ya, baik. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa, disiplin positif. Yang di sini akan saya sampaikan beberapa. Untuk menciptakan disiplin positif itu kita perlu di dalam kelas adalah sebuah keyakinan bersama. Nah, kemudian siapa yang berperan di situ adalah guru dan murid. Nah, dengan cara apa? Kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusianya. Nah, ya baik, nanti kita akan singgung juga dengan segitiga restitusi. Baik, kita skip saja ke disiplin positif. Disiplin positif itu mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Baik, kalau kita sekarang mungkin yang sudah itu disiplin dilaksanakan dengan ancaman. Contoh, dalam kita berkendara, peraturan yang ada bahwasanya setiap kita berkendara di lalu lintas wajib menggunakan helm dan atribut lengkap ataupun surat-surat seperti SIM, STNK dan lain sebagainya. Nah, jika tidak membawa perlengkapan tersebut maka mendapatkan sanksi. Nah, itu bisa disebut namanya dengan hukuman. Ya, hukuman itu adalah
keputusan sepihak, artinya kita tidak dilibatkan bersama antara pengendara ataupun pemangku kebijakan. Nah, baik, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Ini kalau lingkupnya orang tua dan anak. Kalau dalam kelas artinya guru dengan murid. Ya, baik. Hal yang dibutuhkan dalam disiplin positif. Penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Di sini sebagai kontrol, guru tentunya tidak mudah marah, ya, ataupun lemah. Artinya apa? Emosinya harus stabil, jangan naik turun. Nah, di situ pentingnya pengendalian emosi. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi, hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin, tetapi memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Oke, jangka pendeknya tentunya hukuman itu anak akan terpaksa melakukan. Nah, jangka panjangnya itu anak kadang membuat takut kalau hukumannya itu tidak sesuai atau mungkin tidak berkemanusiaan atau di luar ambang batas dari kemampuan anak, itu mempengaruhi psikis dari jangka panjang anak. Ya, beri dukungan bukan sekedar pujian. Pujian mengajarkan anak untuk tergantung pada penilaian orang lain dan berubah demi orang lain. Sementara dukungan mengajarkan anak mengevaluasi diri sendiri dan berubah demi kebaikan diri sendiri. Di sini kita tahu pentingnya dukungan, ya, bukan hanya sekedar pujian. Ya, dalam melakukan hal kita meminta anak itu kita lebih poin pentingnya adalah dukungan, ya, bukan hanya sekedar pujian. Artinya apa? Pujian tetap memakai, tetapi bukan itu saja. Baik, nah, kegiatan yang dapat membangun budaya positif sekolah. 1. Gerakan literasi sekolah. Di sini sudah ada perpustakaan, ada pojok bacaan, itu mendukung gerakan literasi sekolah. Kebetulan terima kasih sekali kemarin sudah di-share oleh Bu Marianja tentang jadwal literasi, ya Ibu, ya. Ya, itu salah satu implementasi untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler setiap Kamis luar biasa, dalam kontribusinya warga sekolah itu dalam ekstrakurikuler pramuka itu luar biasa. Artinya di sini sekolah ini mempunyai budaya positif dalam hal ekstrakurikuler. Untuk penguatan pendidikan karakter, kebetulan tepat sekali pada setiap hari Selasa pendidikan karakter agama Islam dan agama Kristen akan dilaksanakan, ya, baik besok pagi. Ya, untuk yang kearifan lokal, ya, kearifan lokal adalah budaya-budaya positif yang ada di wilayah kita Kalimantan Tengah. Ya. Budaya positif itu pengaruhnya adalah apa? Warga sekolah itu akan menjadi bahagia. Ya, terus untuk siswanya dapat meningkatkan prestasi. Tentunya dalam jangka panjang terbentuknya kebiasaan dan karakter baik siswa. Baik, nah, apa saja budaya positif? Contohnya adalah religius sifatnya, akademis, demokratis, disiplin, jujur, tekun, sampai dengan semangat kebangsaan. Ya, banyak sekali, mungkin di antara itu ada yang belum tertuang, bisa ditambahkan. Untuk selain budaya positif, tentunya ada budaya negatif. Nah,
Budaya negatif sering terjadi di masyarakat kita, diantaranya ada bullying. Walaupun itu kesannya bullying fisik ataupun verbal, kata-kata, seksual, dan yang bahaya sekali adalah bullying di media sosial. Nah, kita kenal dengan netizen, ya, mulutnya netizen itu sangat pedas. Nah, kalau istilahnya begitu. Nah, yang kedua, tawuran ini memang kita terkadang tidak bisa mengontrol. Di dalam sekolah mungkin bisa, tapi kalau sudah di lingkungan luar sekolah itu bisa terjadi tanpa kontrol kita. Setidaknya adalah program-program pengenalan tentang bahaya dan ketidakbaikan tawuran itu harus kita galakkan. Nah, budaya negatif yang lain adalah tidak patuh terhadap tata tertib sekolah. Yang keempat, tidak percaya diri. Baik, untuk menciptakan budaya positif tersebut, tentunya peran guru sebagai role model dalam membangun budaya positif sekolah. Nah, kalau budaya positif kondusif, tentunya akan berimbas apa ini Bapak Ibu? Yang pertama, kepuasan kerja meningkat, terus pergaulan lebih akrab. Ketiga, disiplin meningkat, keinginan selalu berbuat positif tumbuh, efektivitas belajar dan berprestasi berkembang, kepercayaan diri meningkat baik sebagai individu maupun sebagai warga sekolah. Yang terakhir tentunya adalah warga sekolah bahagia. Siapa sih warga sekolah Bapak Ibu? Guru, siswa, tenaga administrasi, penjaga sekolah, ya, dan orang tua murid, ya, semuanya bahagia. Oke, nah, untuk mewujudkan disiplin positif tersebut, tentunya diperlukan kontrol guru dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama, ada 5 kontrol guru. Nah, kita mungkin akan bisa memetakan peran kita ataupun karakter kita sebagai guru seperti apa. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Ya. Dalam posisi kontrol ini, guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata dengan bahasa kasar, nyaring, terlalu pedas. Nah, biasanya marah-marah, suka marah-marah. Nah, saya akan mendengar di sekolah lain ada seorang guru, fenomena yang ada sekarang itu siswanya itu membawa lato-lato. Nah, di suara berisik lato-lato. Kata-katanya demikian. Dalam pembinaan di suatu pas kegiatan olahraga, saya mendengar sendiri itu. Kalian tidak boleh bawa lato-lato. Kamu mau tidak lato-lato akan membuatmu buta? Nah, kamu mau tidak nanti lato-lato dibuang seperti itu? Ada. Saya mendengar sekali dan mungkin kita tidak mengalami di sekolah ini ya. Saya yakin guru-gurunya lebih sabar-sabar. Nah, patuhi aturan saya atau awas dengan ancaman-ancaman. Nah, menghukum. Terus selalu membuli anak, kamu selalu saja salah, sampai anak itu berpikir saya selalu salah kapan benarnya. Nah, untuk kontrol kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Nah, biasanya guru pendekatannya itu kepada anak satu dengan satu itu menciptakan suasana yang dramatis. Seperti ini. Nah, kamu selalu membuat kesalahan. Bapak selalu memberikan kesempatan kepada kamu untuk memperbaiki, tapi kamu terus melakukan kesalahan itu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, demikian. Nah, untuk posisi yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, biasanya pada posisi kontrol ini, guru selalu berperan untuk membantu kesulitan-kesulitan anak.
pinter anak. Ya, kalau segi positifnya, dalam hal ini anak akan lebih dekat dengan guru. Tetapi dalam hal negatifnya, anak akan menjadi ketergantungan. Nah, selalu kalau bahasa jaga itu apa bahasa saya Pak? Jaga itu. Ya, mengandalkan. Nah, mengandalkan kalau ada siswa kesulitan mengerjakan tugas, nanti ada gurunya yang akan membantu kok, tenang aja. Nah, seperti itu. Itu segi negatifnya. Untuk yang posisi kontrol keempat adalah pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, contoh ini. Ciri khas pemantau adalah dengan ada suara datar, flat, bahasa tubuh yang formal, ya tenang, datar, tetapi seperti terkesan menjaga wibawa. Nah, contoh ini, guru, Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Nah, terus kamu tahu nggak kesalahan yang sudah kamu perbuat? Ya, berapa kali kesalahan yang kamu buat? Sudah 3 kali Bapak mencatat. Nah, masih berapa kali kesalahan yang akan kamu perbuat lagi dan seterusnya. Demikian memantau. Untuk yang kelima adalah posisi kontrol manager. Posisi kontrol terakhir adalah manager, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini gurunya selalu mengajak sharing kepada anak didiknya untuk memecahkan masalah yang ada, untuk melatih pendewasaan. Ya, di sini ya pendewasaan ya. Baik. Nah, baik. Nanti saya akan sajikan kasus yang terjadi pada kelas yang biasanya kita alami. Nah, sebelum untuk setelah memberikan kontrol, perlu kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa? Agar anak tahu, ya, anak tahu dan memahami bahwasanya hal-hal baik apa yang telah disepakati bersama. Nah, di sini keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kalau hukuman atau tata tertib itu dibuat sepihak, sekolah membuat dan untuk dilaksanakan oleh masing-masing siswa, semua siswa. Artinya apa? Tidak ada pola pikir, buah pikir dari siswa. Nah, paradigma kurikulum merdeka itu disaksikan bahwasanya keyakinan kelas baiknya ditempuh untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, nah, ya Bapak dan Ibu semuanya, keyakinan kelas ini kita bentuk. Nah, nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing atau mungkin di print ya, masing-masing nanti saya beri filenya. Untuk yang pertama, hadir di tepat waktu di sekolah. Kita dalam waktu senggang atau kita catakan waktu tersendiri untuk berdialog dengan siswa untuk hadir tepat waktu di sekolah. Kenapa? Tentunya kita juga akan menjelaskan manfaat-manfaatnya. Nah, kerugian-kerugiannya yang akan dialami ketika siswa tersebut tidak ada tepat waktu di sekolah. Yang kemudian kedua, melaksanakan piket kelas. Nah, sementara siswanya itu 5, yang 5 siswa itu semua dilibatkan, dibagi tiket per hari atau berapa hari sekali atau diseling. Nah, selang-seling. Baik. Untuk yang ketiga, keyakinan kelas yang jadi opsi adalah berpakaian rapi, bersih dan sesuai dengan aturan sekolah. Nah, baik. Untuk keyakinan kelas berikutnya,
Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar dengan penuh dan dengan rajin dan penuh semangat. Yang kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalau kalian mau meninggalkan kelas, guru juga harus izin dengan guru. Tentunya di sini juga guru juga izin sama siswanya ketika meninggalkan kelas. Misal mau ke kelas sebelah, Bapak keluar sebentar ya, itu tetap harus izin. Nah, di sini. Karena pada dasarnya apa? Pada paradigma kurikulum merdeka adalah untuk membentuk manusia yang hidup seutuhnya dan bahagia yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian yang kekakian kelas yang berikutnya bisa diberikan opsi bila ingin bicara terlebih dahulu mengangkat tangan untuk meminta izin. Nah, kemudian bekerja sama dan saling menolong dalam kebaikan. Kemudian dalam satu kelas yang misalkan notabene ada satu kelasnya ada 5 siswa, di situ ada beberapa agama dalam kelas. Nah, biasanya terjadi di situ pas ke dalam berdoa sebelum belajar. Nah, tentunya doanya berbeda-beda ya. Nah, di sini anak diberikan pemahaman dan keyakinan kelas untuk saling menghargai dan menghormati. Ya. Kemudian keyakinan kelas berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, untuk menciptakan disiplin positif, nah, boleh mungkin Bapak dan Ibu nanti akan memperdalam lagi teori-teori ini yang kita sampaikan ini di platform Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya insya Allah sama. Nah, untuk menciptakan disiplin positif perlu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, misalkan ini anak melakukan kesalahan, nanti kita tidak sekonyong-konyong atau langsung hanya ngejudge pada anak tersebut. Nah, kita harus berhamba pada siswa, ya, berhamba pada murid. Artinya apa? Kita stabilkan terlebih dahulu identitasnya. Dengan cara apa? Contohnya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini guru menggali informasi yang sedalam-dalamnya atas disiplin yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, baik, nanti kita tahu permasalahannya itu seperti apa ketika kita akan melihat kasus. Baik, oke. Di sini coba anak-anak, ini gambar apa? Kaki, iya betul. Kakinya sedang apa? Tahu nggak? Terkilir. Terkilir karena apa? Seleo, iya, bermain bola contohnya. Kalau keseleo diobati pakai apa? Nah, kalau kalian keseleo diberi obat, dipijit, boleh diurut atau bisa menggunakan diolesin obat. Ya, olesin kakinya yang contoh ini, misalkan kakimu ini di sini terkilir, diolesin pakai ini sedikit, dioles. Bagian mana yang sakit? Nah, biarkan sejenak, nanti akan sembuh.
Lihat, ini kaki apa? Kaki sedang apa? Terkilir. Ya. Terus kalau yang ini luka apa? Luka tergores biasanya karena apa? Siapa itu? Ya, masuk. Oh, Chandra, sekarang jam berapa? Jam 9. Nah, peraturannya kalau pelajaran kedua hari Jumat itu apa? Masuknya jam berapa? Jam setengah 9. Kamu terlambat berapa menit? 30 menit. Kenapa bisa terlambat? Karena main bola, Pak. Karena asik main bola. Ya. Udah, kamu duduk dulu ke mejamu. Ya. Nah, tadi sampai apa? Tadi luka tergores karena apa? Ada yang main bola, ada yang jatuh. Bisa mengobatinya dengan apa? Nih, diolesin dulu lukanya dengan Rivanol pakai kapas. Ya, kapas di bagian luka, ya. Kemudian diobati pakai obat merah, ditetes. Karena hari ini sudah selesai materinya, anak-anak boleh berdoa pulang. Chandra, Ya, Pak. ya, gimana kabarnya sehat? Sehat. Ya, Chandra di sini Bapak panggil berdua, kita ngobrol ya. Ya, teman-teman sudah pulang belum? Sudah. Kenapa kamu Bapak panggil? Karena terlambat Iya. Tadi terlambat apa? masuk kelas. Masuk kelas. Jam kedua. Harusnya masuk kelas jam berapa? Setengah 9. Tapi kamu masuk ke kelasnya jam 9. Artinya terlambat berapa menit? 30 menit. Karena apa tadi terlambat? Kok bisa? Karena keseruan main bola. Seru kah? Iya. Sama siapa saja? Sama teman-teman. Oh, teman-teman hingga lupa waktu masuk. Nah, terus besok kamu bagaimana? Karena tadi terlambat. Besok Besok kan? saya tidak akan mengulang lagi. Berjanji? Janji. Iya. Karena tata tertib di kelas masuk jam kedua, setelah istirahat adalah jam setengah 9. Tidak mengulang lagi. Bapak percaya pada Chandra, besok tidak mengulang lagi. Nah, kenapa kok sebenarnya kamu tahu nggak kalau terlambat mengikuti pelajaran berarti kamu terlambat materi. Nah, daripada yang lain, kamu rugi nggak kalau terlambat? Rugi. Harusnya kamu bisa tahu tadi ada 3 materi, kamu terlambat 2 materi, kamu tertinggal, kamu merugi. Besok tidak dilakukan lagi ya. Ya, sebagai solusinya setelah ini kamu ngapain? Belajar lagi, menyelesaikan tugas yang tertib. Ya, baik. Setelah ini Bapak kasih kamu waktu selesaikan tugasnya, ya. Halo, nama saya Chandra, kelas 7. Saya tadi terlambat karena main bola keseruan. Di pelajaran saya terlambat. Saya akan berjanji tidak mengulanginya lagi. Saya pulang lebih lama untuk mengerjakan tugas. Pemberian reward, ya, pada paradigma baru, penghargaan adalah sifatnya kalau diberikan terus-menerus dapat merusak karakter. Ya, karena apa? Ketergantungan. Jika tidak diberikan imbalan, anak tidak akan melakukan dengan senang hati, ya, dengan ikhlas. Nah, kemudian pemberian hukuman itu adalah opsi terakhir jika kita tidak bisa memberikan penguatan dengan cara keyakinan kita bangun bersama. Di sini di kurikulum Merdeka, guru mengajak anak untuk dewasa, berpikir, bertindak, dan melangkah. Artinya apa? Ya, kita anggap bahwasanya anak kita adalah dewasa. Nah, kalau pertanyaannya, apakah mungkin siswa-siswa berkebutuhan khusus bisa diajak diskusi, komunikasi?
Iya, sebagian bisa. Kita tentunya dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Jika pada siswa didik yang tidak bisa berdiskusi atau dialog, tentunya dengan arahan-arahan perintah yang sederhana. Baik, demikian paparan dari kami, Ibu Lisa Haryati dan saya Tri Nugroho. Jikalau ada yang ingin ditambahkan bisa disampaikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.